Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Tamu kita di kali ini, tamu yang paling banyak, bukan paling banyak, sering bersinggungan dengan kita, tapi kita nggak tahu. Karena ini adalah orang di balik keamanan MRT. Wow. Dia adalah kepala security. Bener. Iya. Keliling mulu tuh di gerbong. Iya bener, lewat mulu tuh. Ada Panji Arum Bismantoko. Panggilannya Panji apa Toko? Panji. Oh, Panji. Iya. Itu tahu. Iya. Kenapa ininya serem, Lang? Apanya? Jabatannya, Lang, di MRT ini. Mana apa tuh? Operation Security Safety Quality Division Head. Oh, aduh. Apa tuh kalau bahasa di bahasa Indonesia apa tuh, Ji? Bahasa bayi. Bahasa bayinya apa tuh, Ji? Jadi ya bahasa bayinya ya, bahasa Sundanya Pala Divisi untuk penjaminan kualitas, keamanan sama keselamatan. Dia bingung. Enggak, kalau jabatan di struktur perusahaannya disebutnya ini. Iya. Oh, nggak ada bahasa Indonesianya? Nggak ada, emang disebutnya ini bahasa Inggrisnya. Oh. Operation Security Safety Quality Division Head. Namanya sih agak bingung ya. Security-nya bukan security copet, bukan? Bukan. Ya termasuk lah, saudara. Security apa ini maksudnya nih? Ya kita memastikan keamanan penjagaan aset-aset MRT lah ya kan. Kita di situ ada stasiun, ada kereta, ada depo. Jadi itu ada security-nya kan jaga. Di stasiun, di kereta pun kalau setiap jalan kan pasti mungkin dari Cing atau Mas Gilbas kan bisa ngeliat ada 2 security lah dalam kereta itu. Ya, betul. Setiap operasi gitu sih. Ini security ini yang beneran nih? Beneran. Security juga. Security keamanan? Ya, beneran. Bukan security teknologinya? Itu juga. Keamanan. Masih keamanan kita. Bener, kepala security. Bener. Kepala security? Iya. Bener. Lah bener, gue pikir ini security. Kayak misalnya kelistrikannya. Ini juga? Itu safety-nya. Itu juga tapi? Itu safety juga, iya. Sama quality-nya. Kita menjamin kualitas terhadap semua pemeliharaan dan pengoperasiannya MRT gitu. Termasuk keamanan. Iya, keamanan. Keamanan, safety ini keselamatan. Keselamatan. Jadi kalau misalnya ada orang kerja, aman apa enggak dia kerja, selamat atau enggak, bahaya apa enggak dia kerja. Iya. Gitu, Cing. Oh. Gue pikir tadi teknologi kan karena dia background-nya coba lihat. Sekali atas sekali. Mechanical Engineering. Mesin. Teknik mesin. UI. Teknik mesin UI. Iya. 2011. Lulusnya 2000. Oh, emang kita angkatan lulus ya? Iya, sebenarnya sih biar gampang lihatnya aja. Lo angkatan apa? Angkatan berapa nyebutnya? Angkatan lulus ya? Angkatan masuk. Karena kalau angkatan lulusnya nggak ada. Iya benar. Karena dia nggak lulus. Angkatan masuk doang. Kalau masuk 2006. Masuk 2006. Oh, lulus 2011. Ya. Cepet dong lulusnya. 4 tahun setengah, lumayan nambah 1 semester itu deh. Wih, itu mah udah cepet nih. 4 tahun setengah ya? Iya. Teknik ya. Terus master manajemen. Iya, di Bakri. Di Bakri University. Iya. Di belakang Usmar Ismail. Ini apa? Pasfes. Pasfes. Iya. Nah, ini yang kepake yang mana, Ji? Ini ya, apa kuliahnya? Yang kepake yang mana nih? Kalau di posisi ini kan Bang, udah posisi kepala divisi ya. Jadi kita kan mengomandai di bawah saya ada 3 kepala departemen. Jadi memang kan kalau pengalaman saya udah beberapa posisi di kepala divisi, jadi memang skill leadership sama manajemennya yang dipakai sebenarnya. Iya. Karena kan di MRT sih udah 5 tahun sebagai kepala divisi sih. Udah 5 tahun? Iya. Masuk sebagai apa dulu? Project engineer. Oh, masuk sesuai dengan S1-nya. S1. Iya.
Tuh kalau masuk tuh ngerjain apa waktu itu? Proyek ini? Ngawasin pembangunan, Cik. Berarti dari belum jadi ya? Dia belum jadi. Iya. Masih kosong stasiun, melompong. Belum ada keretanya, belum ada rel segala macam. Terowongan itu. Terowongannya masih dibangun. Nah, yang itu apaan? Yang dikerjain? Mekanikalnya apa? Oh, kita ngawasin kalau kontraktor masang pipanya, kabelnya, listriknya benar nggak sesuai dengan desain yang kita disubmit ke kita gitu. Oh, jadi kan menjamin kualitasnya nih, sama manage waktunya biar nggak melebihi. Ya, dari deadline. Oh, jadi pekerjaan dikerjakan oleh kontraktor. Ya, kontraktor Jepang, Cing. Kontraktor Jepang. Nah, dari MRT-nya menyediakan Pak Panji untuk mengawasi. Salah satunya mengawasi, menjamin kualitasnya, pengetesannya. Oh. Karena kerjasamanya Jepang ya ini kan MRT ya? Iya, ini loan dari Jepang. Iya, dari Jepang kan. Kita minjem dari Jepang. Minjem, Cing. Udah lunas belum? 30 tahun lagi. Belum. Kan operasi baru 2019 ya? Pengoperasian 2019 kan? Tapi kan model skemanya kan 30+10, Cing. Mungkin orang-orang masih baiknya belum tahu ya. Masih 30+10 apa? Jadi 10 tahun sejak tanda tangan, pinjaman, itu baru dimulai cicilannya. Cicilan. Ini baru mulai dong nih? 2024 ya, kemungkinan kalau 2024 baru mulai cicilan. Oke. Berarti Cing ngambil 30 tahun lagi, insya Allah lunas. Kalau gue masih ada ya. Gue lama juga ya. Lama juga ya 30 tahun ya. Minjemnya berapa waktu itu? Aduh, hampir berapa ya? Hampir 16 T nggak salah. 16 T? Itu tuh ada tuh. Iya. Cuma 16 hari MBG tapi dikit kalau dikit ya. Dikit kalau dibandingin itu mah dikit. Libur aja MBG 15 hari 15 hari udah bisa. 1,2 kan. Udah lunas MRT ya. Iya. Iya. Zaman itu belum ada soalnya. Masih kepikirannya bikin MRT. Iya. Oh iya ya. Selesai itu utang ya. Nggak bisa komen saya. Tapi MRT ini DKI? BUMD? BUMD. 99,99% saham milik Pemprov, sisanya milik PD Pasar Jaya. Tapi PD Pasar Jaya 100% punya Pemprov. Dia lagi aja. Lu lagi jadinya. Iya, balik ke situ lagi. Iya. Oke. Tuh, Lang. Apa? Value-nya 110 million USD. 110 juta dolar. Iya, itu untuk seluruhan. Itu untuk yang kelistrikannya doang itu. Mekanikal kelistrikannya. Nilai totalnya kan hampir 16 triliun, Cing. Jadi untuk kayak mekanikal listrik sama lampu, stasiun segala macam tuh bisa 1,6 triliun buat listrik doang gitu. 1,7 triliunan ini. Listrik doang. Buat listrik doang. Kabel, lampu segala macam. Sama sehari MBG. Nah. 2 hari kelar. Kayaknya semua gampang diselesaikan dengan MBG sebenarnya. Setelah kita hitung ya. Dengan budgetnya. Iya. Terserah. Iya. Panji, ya, gitu. Dia udah nyiapin segala produk knowledge tentang MRT. Malah yang ngomongin MBG. Oke. Nah ini tempat kerja lo pertama, Ji? Kagak, pertama saya di Pusri, Pupuk Sriwijaya. Oke. Pupuk ya. Pupuk di Palembang. Ke Palembang? Palembang. Oke. Iya. Di BUMN kan? BUMN. Pusri BUMN. Di Palembang kita di sana. Oh, itu sesuai dengan background. Backgroundnya. Engineer. Mengawasi mesin-mesin. Iya, langsung, Cing. Apa? Bongkar pompa, kompresor, gitu-gitu lah. Teknisi. Awal-awal teknisi, dituntut jadi teknisi, biar ngerti. Oh. Jadi kalau anak-anak S1 kan kadang kan egonya tinggi ya? Iya. Nah, kalau di sana didikannya bagus sih. Jadi kalau mau lu dari UI, ITB, UGM nggak ada cerita. Turun langsung. Benerin. Megang alat, megang oli segala macam. Iya. Kadang pernah ngerangkak dalam terowongan. Kapal pipa pernah masuk segala macam. Oh. Biar apa? Biar kalau nanti kalau udah jadi bos kan tahu susah perjuangan di bawah gimana. Jadi nggak asal bisa nih kerjaan sejam, padahal asli 6 jam jadi bilang sejam kan? Iya. Filosofinya gitu, Cing. Kemarin baru terjadi lah. Apa tuh? Permasalahan yang dibilang Panji. Ada anak S1 lah. Dia punya S1 broadcast. Dia tujuan akhir membuat satu program.
Kebetulan di sini dibuatnya. Ternyata emang begitu ya, apa yang didapetin secara teori begitu dipraktekin. Kayak kita kan sering praktek ya, nggak tahu teorinya gitu. Iya. Kayaknya nggak gini, harusnya udah gitu, Lang. Karena memang harus praktek ya. Iya. Tuh, dengerin. Jangan mengawang-awang ya. Jadi ilmunya tahu, tapi begitu dipraktekin, cobain ternyata tidak sesederhana itu. Benar. Tidak sesederhana hitungan-hitungan. Benar. Dan juga kan kita tahu biasanya kalau teknisi itu kayak gimana maunya kan. Iya. Tapi kita nggak bisa juga mengikuti maunya teknisi. Tapi minimal kita tahu, ternyata kerja ini minimal 6 jam. Ya. Berarti ada buffernya, kalau teknisi bisa 5 jam, kita kerjain 5,5 jam misalkan. Ya emang harus di lapangan sih. Supaya tahu juga. Iya. Menghindari supaya kita dibohongin juga kan. Iya benar. Iya. Oke, di situ 1 tahun di Pusri. Iya. Terus ke Jepang, Hong Kong. Ini perusahaan Jepang, tapi cuma representatif di Indonesia. Oke. Karena paling cuma 4 atau 5 orang, jadi kayak jabatannya ASEAN Project Sales Engineer, jadi sering ngurusin kerjaan-kerjaan di, mostly di Indonesia, tapi kadang bantuin yang Thailand, Singapura gitu. Itu ngapain? Bikin Itu apa? Bikin Jadi, simulasi ini? Simulasi ini kayak otomasi robotika gitu. Dia punya mesin, bisa nembakin liquid, cairan, presisi. Jadi misalkan kalau gampangnya kayak jam lah, jam-jam yang dibuat di pabrik kan kadang butuh silen tuh. Kalau pakai manusia kan kadang kan enggak. Silennya kan, lemnya kan ini kan bleber. Ini kalau pakai mesin ini dia bisa bisa presisi. Sedangkan kalau di manufaktur kan bleber-bleber gitu kan sebenarnya itu cost. Oke. Iya. Cost. Tapi emang jahatnya sih bisa ngurangin orang sih. Iya. Iya sih, robot-robot ini ya. Iya. Jahatnya ngurangin orang sih. Tapi khusus untuk itu? Iya, itu doang khusus. Nembakin cairan. Iya, Jepang segitunya coba. Wah, jadi dia jualan itu. Jual mesin buat nembakin cairan loh. Biasanya apa ininya? Pabrik yang beli untuk ngapain? Banyak. Kayak di kayak apa? Kayak di semua komponen, contoh komponen motor lah buat yang starter gini. Starternya ini. Itu kan ada kayak apa, kabel yang dimasukin terminal loh. Itu kan perlu di resin namanya. Nah, itu pakai gitu. Itu resinnya. Misalkan, nah kalau manusia kan kadang bleber, tumpah atau enggak jadi reject. Itu kan kalau buat orang Jepang cost ya. Cost dari blebernya itu, si bahannya itu. Iya, kalau orang Jepang dihitung gitu-gituan. Jadi lebih gitu ya, harusnya makainya berapa. Kalau pakai mesin kan pas pasti. Dan juga productivity lebih cepat. Misalnya pakai mesin itu bisa 5 detik, manusia 10 detik. Kita hitung, kata orang Jepang bisa ngurangin 10 orang nih. Nah, itu kadang lawan hatinya gitu kan. Kalau di MRT, si teknologi Musashi dipakai di apa? Kagak. Ini kan karena manufaktur. Enggak, maksudnya komponen-komponen MRT itu banyak nggak yang pakai gituan? Kalau ya banyak kan, rata-rata lebih ke alat-alat elektronika ya. Pasti kan butuh ada namanya buat resinnya, buat layering terhadap PCB-nya, itu pasti pakai. Pasti pakai. Jadi Musashi ini memang pasti dipakai sama manufaktur. Apapun manufakturnya kayaknya Pak ada giniannya. Lebih ke arah yang elektronika. Manufaktur elektronika. Yang berhubungan sama liquid-liquid deh, rata-rata. Ada ya, maksudnya orang kepikiran. Malah ada yang buat ini, buat akuarium. Maksudnya? Ya itu. Silen akuarium. Jadi ternyata di Indonesia itu ada pabrik akuarium. Yang tahu Gex itu kan, GX itu. Itu ada di Karawang, pabriknya, punya Jepang. Nah itu ternyata saya tanya kan, ini tiap tahun bikin sampai ribuan puluh ribu, siapa yang beli? Ternyata diekspor. Akuarium ini? Iya, buat apa? Buat kayak buat itu? Buat dagang rujak. Ya. Akuariumnya buat ini. Akuarium diisi pepaya. Iya. Pepaya. Dagang rujak ya. Tapi kalau udah gede, tentu buat pet, buat pet animal kayak buat salamander segala macam. Laku. Jadi dia jual udah jadi. Kotak gitu apa kaca? Iya. Ya, ekspor semua. Kalau kita masih bikin sendiri masalahnya tuh, pakai ini lem yang bau asam. Nah, sama itu pakai lem gituan, tapi kita pakai teknologinya bisa lebih presisi. Pakai si robot ini. Kalau manufaktur kan gitu yang tadi saya bilang, itu kan dihitung.
cost. Kan setiap harga jual itu ada cost of good sales yang harus diperhitungkan kan. Iya. Karena aplikasi aneh buat akuarium dipakai. Tapi itu berhasil ngurangin sampai 15 orang tuh. Saya juga kasihan sih 15 orang. Oh gitu. Gara-gara pakai alat ini. Iya. Oke, jadi Musashi setahun dia. 2016 baru masuk ke MRT. Jadi senior project engineer. 2018 jadi section head. Ini sama nih. Sama divisinya. Naik jabatan doang. Tadinya senior project, sekarang jadi section head. Beda direktorat. Kalau yang 2018 tuh udah masuk ke operasi. Kalau yang 2016-2018 tuh masih di konstruksi. Jadi pas udah mau selesai, karena udah tahu basic konstruksi seperti apa, background seperti apa, dan juga waktu di Pusri pemeliharaan kan. Jadi pas udah mau pemeliharaan pengoperasian tuh udah dipindahin di sana. Di divisi operasi. Iya, direktorat operasi dan pemeliharaan. Sekarang masih ada nggak direktorat konstruksi? Masih sih, kan masih ada? Kan masih. Oh, mau sampai kota ya? Kan fase 2 lagi. Udah sampai mana sih sekarang? Kota. Sekarang sampai kota. Target kita kan sekarang yang terdekat timur barat tuh. Iya. Maksudnya kota udah jadi? Belum. Iya, bolongnya udah sampai kota. Bolongnya udah ya. Yang banyak ditemuin artefak-artefak ya? Iya, benar. Apa sih yang ditemuin? Ada rel bekas Belanda, rel tram bekas Belanda. Kok bisa ada di bawah tuh? Ya nggak tahu juga. Gimana ya? Bukan di bawah. Tapi kalau pas kan itu tadinya di jalan. Tapi kalau Indonesia biasanya kan gitu-gituan kan dibanding ribet bongkar-bongkar tumpuk kayak aspal, tumpuk aspal. Jadi tinggi, jadi di bawah dia lama-lama. Pas kita mau bongkar ekskavasi ternyata ada bekas temuan rel. Masih bagus nih. Itu diapain itu? Ya di kiloin. Kiloin Madura. Kiloin. Siapa tahu. MRT di semua pegawai. Nemu besi nih gitu. Berapa panjang, Mas? Relnya? Nggak hafal. Tapi harusnya logikanya sepanjang jalan kota itu ya? Iya, harusnya ada. Tapi kan mungkin ada beberapa yang udah hilang juga di zamannya kan? Iya. Tapi ya bagusnya ya mungkin karena zaman dulu ya masih murni ya, besi atau segala macam. Jadi masih bagus. Bagus banget. Kayu-kayunya juga masih bagus. Oh, ada kayunya? Ya kan buat yang penampang bantalan itu masih ada juga? Masih ada. Dipasang aja harusnya di fase 2 ya. Wah. Jadi ada salah satu bagian rel yang misalnya dari dari HI ke Sarina, nah itu tuh rel dari Belanda tuh. Lewat gitu. Iya. Artefaknya banyak sih, nggak ada bekas piring atau itu yang di bawah. Di bawah ada bekas piring guci-guci zaman-zaman. Iya, hancur tapi kan? Hancur, pecah-pecah udah. Emang ada beritanya tuh tempat itu. Berarti dulu disimpan di dalam di situ. Iya, kita nggak tahu juga sih beneran gimana. Sama itu di bawah, di atas itu tadi. Tahu itu tadi bangunan ya. Iya, mungkin bangunan ketimbun-timbun kita nggak tahu kan udah 100 tahun, 200 tahun zaman-zaman Sunda Kelapa. Iya. Zaman-zaman Sunda Kelapa siapa yang tahu juga. Iya. Itu kan ngebolongin. Berarti kan ngebolongin buat bikin terowongan MRT tuh. Kan udah ada nih jalanan. Masukin bor gitu. Yang bor kan ada tuh sebuah videonya ada tuh TBM, tunnel bor gede itu tuh. Mesin. Kayak musuhnya Sonic tuh kan kalau iya kan musuhnya Sonic begitu kan. Bor itu gimana masukinnya sih? Maksudnya dia kan udah jadi nih jalanan bertahun-tahun. Iya, makanya kan pertama emang harus ada kita buat stasiun kita buka. Kita ekskavasi pas sudah ini yang ditutup seng itu ya. Itu seng itu nanti sampai dalam kan. Iya. Berapa meter? Kalau yang terdalam per 30 meter kali kalau yang di daerah. Itu di mana? Sudirman ya? Gajah Mada Harmoni sana. Oh. Kalau yang 50 apa saya lupa. Bundaran HI gitu-gitu itu berapa tuh? 20-an atau 15. Itu 20-an. 15 sampai 20. Yang sampai sana 50. Iya. Berarti makin turun. Iya, makin turun. Kan di bawah kanal. Ada yang di bawah kanal. Oh, karena di atasnya ada apa gitu ya. Jadi nggak bisa. Itu udah dihitung getarannya nggak bakal bikin ganggu. Hitung, Cing. Kedengeran nggak? Berasa nggak sih sebenarnya? Pada saat kita lagi ngebor? Kagak. Nggak berasa? Kagak berasa. Maksudnya? Ya di atasnya bergetar. Kagak, kan dia muter kan? Kan jadi pas sambil ngebor tuh misalkan, nih kayak lagi ngerawuk tanah kan. Ngerawuk tanah. Iya. Kan ada space kosong di belakangnya nih. Itu langsung dipasang namanya tunnel segmen. Oh, di pinggirannya itu? Iya, kayak ring-ring cincingnya. Jadi pas di ngebor, sambil mesin tuh masang cincin tek. Dari mesin yang sama dia masang? Langsung sama. Si ininya, si tanah-tanah yang dibornya? Dibuang, ditalin ke belakang. Ya ketimbun lagi dong. Apa nama alatnya, Mas? Tunnel boring machine, coba. Tunnel boring lagi dong. Tunnel boring machine. Mesin. Oh iya, tanahnya buang kemana? Kemana? Ke belakang terus dibuang ke atas, dinaikin ke atas.
Oh, langsung dinaikin ke atas. Iya. Oh, gue kira itu ketimbun lagi. Penuh lagi. Iya, penuh lagi. Keisi Iya, lagi. emang, buset, gede bener. Itu berapa diameternya? Saya nggak hafal. Ini 0,7 meter nggak salah. si alatnya Bukan diameter si terowongannya itu. 6,7 nggak salah. Oh, 6,7. Outer diameter saya 6,7. alatnya dari mana? Bor ini? Jepang. Dari Jepang. Iya. Dibawa dari sana. Iya. Dirakit di sini. Di bawah juga dia dari Jepang dia buat 2 tahun. Laut. Kayak Sonic bener Iya. musuh Sonic itu loh. Tapi gini-gini kan teknologi lama sih. Soalnya kan Jepang aja bisa ngubungin dari pulau itu apa pulau. Iya, Kan iya, ada iya. terowongan Seikan tuh. Seikan Tunnel panjangnya hampir 54 km di bawah laut malah itu. Sama aja kayak yang dari Prancis ke Inggris. Ke Inggris. Nah, iya Itu tuh di bawah laut benar. juga tuh. Iya. Di bawah, Dan itu iya. dibikinnya tahun kapan itu kan ya? Dia bisa bikin. Berarti ini teknologi lama sebenarnya. Iya. Nggak banyak berubah lah berarti si bor ini ya, Nggak banyak dari dulu. berubah. Nah, Oh, kayak ini gitu nih. kan. Di assembly dulu. Oh, ini yang di tengah nih, yang di deket arah Monas ini ya? Ini tahun kapan ya? Ini TJ-nya masih TJ merah itu. Iya, masih TJ ini apa? Akordeon, TJ akordeon itu. Akordeon. Nah, itu mata bornya tuh. Iya. Ah. Dia kecepatannya seberapa? Maksudnya kan nih pelan-pelan gitu majunya. Pelan-pelan. Tapi saya lupa kayaknya nggak salah 6 sampai 7 meter sehari. Tapi saya lupa. Saya nggak hafal karena Oh, kurang kan background saya kan teknik mesin ya. Iya, bukan iya. Teknik sipil. 6 sampai 7. Meter per hari. Jauh juga lumayan sehari. Iya. Saya lupa makanya saya bukan 6 meter. background saya bukan teknik mesin masalah. Iya. Dari sini ke situ, Lang. Iya. Sehari. Ya lumayan tapi kan. Iya. Tebal pelan. Karena kalau kenceng hancur Hancur. atasnya. Tapi Iya. kalau mau lihat detailnya bisa ada di spek sih gampang di internet. Iya, iya. Bisa cari aja. Oh. Ini kan baru terowongan tuh berarti yang untuk dilewatin kereta kan, Mas? Iya. Belum stasiunnya, belum apanya kan? belum. Tapi satu terowongan ini 2 rel. Satu rel. Jadi satu terowongan satu rel. Jadi 2 terowongan tuh. Iya, 2 terowongan. Kiri kanan. Iya. Oh. Terpisah kan. Kayak sekarang di Iya, iya, Lebak Bulus Bundaran itu. Ah. Kan dari Senayan sampai ke Bundaran kan ada tuh Iya. dua rel. Oh iya kanan kiri kalau kita kiri. naik di Oh, tapi stasiunnya itu kan. nggak satu terowongan. Satu terowongan satu rel. Oh iya, maksudnya iya satu masing-masing satu. Setiap ada rel, iya dia terowongan. Iya benar. Kalau 2 terowongan gitu ngebornya bareng apa satu-satu dulu? Ya tergantung lagi pas masa konstruksi. Kan itu Oh. kontraktor yang paling tahu Iya. project timeline seperti apa. Pantas lama ya bikin. Kalau saya kan backgroundnya kan teknik mesin jadi lebih ke arah ngurusin ke Mesin-mesinnya. listrikan stasiun, mekanikal, Iya. pendinginan. Tapi kalau ini memang background sipil sih lebih banyak. Jadi saya kurang begitu bisa Iya, jelasin iya, lebih iya, takut salah. Nah, mesin-mesinnya ini tidak diawasi oleh MRT. Udah Nah, urusan kontraktor aja. Kontraktor tapi ada pengecekan kualitasnya sebelum dilakukan pengeboran. Misalkan oh ini tekanan pompa olinya sekian, tekanan cutter headnya tebelnya berapa, itu pasti diawasin. Oh. Tapi itu oleh bagian project engineer sivil biasanya, bukan Iya, saya. iya, Kalau saya iya. project engineer mekanikal. Mekanikal. Iya. Walaupun di project engineer sivilnya ada juga insinyur teknik mesin yang Teknik masuk sipil. di teknik sipil. Oh, teknik sipil. Iya, teknik sipil atau teknik sipil. Oh. Gede banget ya ini. Rencana kita mau sampai mana sih MRT ini? Menghubungkannya mana-mana sama mana Ya aja? itu tadi kan Sampai kota. Sampai Timur kota Barat satu. itu. Terus Terus nanti yang dari Tomang sampai ke Medan Satria, Iya. Medan Satria Bekasi. Bekasi. Udah dikerjain belum? Belum. Ini kan lagi fase 2. lagi tender kan, yang buat di mana tuh? Yang Kebon Siri Tamrin. Oh, belum ya. Lagi tender, masih tender. Masih tender. Kebon Siri, Tamrin. Tamrin. Oh, ke kanan gitu Iya. berarti. Nyambungnya dari Dari HI. pas di persimpangan yang Kebon Siri itu. Iya. Oh, itu di situ nanti ada stasiun nggak? Habis HI? Di bawah lagi ntar ada stasiun. Oh, jadi tingkat 2. Jadi misalnya utara tingkat nih, 2 ke ini bawah. Utara selatan sih. Udah ada nih. Ntar bawahnya ada timur barat di bawah. Iya. Oh. Canggih ya orang-orang yang bikin ya ini. Canggih. Iya, misalnya kita kalau lihat di negara lain gitu kan ada yang sampai 3 ke bawah, Iya. MRT-nya gitu kan 2 ke bawah. Ada yang turun, Di Moskow 100 meter. turunnya. Iya. Posisi Iya. MRT-nya? Iya, mau 100 meter. Nah, kebayang kan bikin stasiun kayak gimana? Iya. Di Istanbul aja kalau nggak salah, kalau kita misalkan kita kalau turun dari stasiun dari bandara Istanbul, kalau mau naik MRT ke kota tuh, saya pernah ngerasain jalan jauh banget ke bawahnya. Kayaknya eskalator panjang sepanjang ke bawah. Kita nggak nyobain ya waktu itu ya. Istanbul. Kita di atas doang. Kita dijemput. Iya. Oh, tapi nyobain yang itu, yang Yang mana? tertua apa sih? Apa tuh? Di Istanbul. Pasar. Tram ya?
Oh, tram Bukan, ya? apa sih? Iya. Kalau tram mah biasa, Oh, iya deh, tram itu deh. di darat. Iya Tapi deh. kalau dari bandara, cobain naik MRT-nya. Itu Turunnya ke bawah. jauh dalam banget. Dibohongin kali. Apa yang bawah? Iya, nggak ada. Di atas tadi, MRT-nya di atas. Padahal gitu-gituin. Iya. Oh, ini nih jadi fase-fasenya nih. Jadi nanti timur barat itu akan di bawahnya ya. Jadi Iya. nyambung stasiunnya Nyambung, berarti. iya, nyambung. Oh. Berarti bikin ini kan waktu awal-awal MRT digaungkan gitu kan udah ada, kita kan dapat peta kayaknya Iya. bakal ke sini, nantinya bakal ke sini. Iya. Berarti bikinnya nih sekarang nih dengan mindset nih akan nanti disambung lagi. Iya. Jadi kayak relnya tuh nggak diselesain. Ujungnya ini pasti ntar akan bisa disambung. Sebenarnya bisa aja kalau pas kayak sekarang Lebak Bulus Bundaran HI kan. Nah, Lebak Bulus kan Bundaran HI udah. terakhir Lebak Bulus nih. Iya, bagus tuh kan ujungnya ada yang panjang tuh Ya. ya nggak ada ujungnya lagi. Sebenarnya tergantung perencanaan ke depannya sama demand-nya seperti apa. Iya. Sama pemerintah willing nggak untuk mau invest di situ. Mungkin ternyata, cakupan area Lebak Bulus tuh bisa sampai ke Ciputat misalkan. Iya. Atau nggak bisa belok ke Bintaro. Iya. Ya sebenarnya bisa aja. Dilanjutin aja itu. Tinggal dilanjutin. Tinggal kan duitnya, Iya. Waktunya ya. Iya. duitnya Ya kan kalau di Lebak Bulus itu kan ujungnya ada stasiunnya, Iya. terus berhenti kan, nggak ada ujungnya lagi tuh. Nah, itu buat apa sih? Apa tuh? Buat parkir ya? kalau yang nggak buat kereta kan nggak bisa muter nih. Kereta kan Iya. nggak bisa Iya. gini-gini. Iya. Jadi kereta sampai ujung dulu, nanti ada turn back namanya istilahnya. Dia ada weselnya, tadi kan weselnya lurus misalkan, itu wesel ke gini, Ya, Dia belok. dia bisa belok ke Belok depo. ke arah itu. depo yang ke bawah itu Iya. kan, depo yang di bawah. Iya. Wesel bahasa Belanda sih, bahasa Inggrisnya poin mesin. Iya. Iya tuh dia dari bawah soalnya banyak tuh parkir yang di sebelah Point Square itu tuh. Iya. Nah itu kelihatan tuh kan sering. Kelihatan banyak pada parkir. Oh jadi tinggal dilanjutin aja ya, gimana nanti rencana berikutnya bisa tuh dilanjutin Iya, sama lagi. kayak LRT Jabodebek yang di Harjamukti itu kan. Tinggal mau dia sampai ke Bogor kah? Kemana? Tapi ya pertanyaan basicnya pemerintah Mau nggak? sana? Iya. Terus ada permintaan apa enggak? Iya. Investasi seperti apa? Kan LRT itu nyambung nggak sama MRT? Ada stasiun yang nyambung nggak? LRT Duku Atas nggak nyambung. Nggak nyambung? Nggak nyambung. Tapi ada jalanannya Ada yang jalanannya, nyambung. kita ada jalanannya, Iya. Skybridge. Jalannya nyambung, jalan kakinya deket banget alias. 1,5 berkeringat ya. Jauh ya. Ya, Coba lihat peta deh di. ada Duku Atas tuh nyambung. Ya, Bang. Kan makanya nanti kan mau dibangun kayak pedestrian deck tuh. Iya. Nah, kayak donat. Oh iya itu ya katanya mau dibangun di situ ya. Iya. Sama WUS? Nggak nyambung sama sekali ya? LRT Jabodebek. LRT? Wus temennya LRT. LRT. Emang nyambung? Depan-depanan itu. Oh, iya, betul. Stasiunnya. Iya. Tapi jalan juga Lumayan. Iya. Tapi kan memang komuter lain ya di Sudirman. MRT ya di komuter lain itu tuh Duku Atas tuh deket tuh. Komuter lain ke MRT. dekat. Iya. Nah, tapi itu ya nggak nyambung secara fisik. Iya, Iya, benar nggak nyambung iya. jalan. Tapi deket jalannya. Deket ya, bisa ya pindah Iya. stasiun lah Itu sebenarnya istilahnya. memang kan kalau yang lagi rame saat ini kan kemarin kalau nggak salah di Instagram tuh ada salah satu liputan, saya lupa dari mana. Memang kan yang digaungkan dan integrasi kan. Betul. Karena kalau integrasi kan kalau bicara integrasi ada 6 dimensi integrasi. Salah satunya fisik. Tapi kan memang ini tinggal kemauan Iya. pemerintah atau enggak. Nah itu karena integrasi fisik misalnya terus beda-beda penyelenggara kan, MRT, LRT, terus WUS, Iya. terus TJ segala macam. Kalau kita bikin perencanaan, kita ngeliat nggak perencanaan LRT? Misalnya MRT ya, kita ngeliat juga nggak perencanaan LRT? Atau ya udah Sendiri. nanti aja dipikirinnya gitu ah? Seharusnya ada rencana induk perkeretaan perkotaan ya. Oh rencana induk Iya, ya? jadi karena sebenarnya ada rencana induk perkeretaan perkotaan, garis-garisnya mana aja udah ada, tapi kan itu kan hanya sebatas tarikan garis ya. Belum bicara nanti visibility study-nya, belum bicara nanti tentang untuk investasi ekonomi seperti apa. Tapi memang wajarnya di beberapa negara punya ibaratnya kayak badan yang ngaturnya, satunya Nah lah. itu negara itu, bukan perusahaan. Harusnya negara. Oh harusnya negara yang Negara. punya peta. Ini gue pengen kereta api gue di Jakarta. Kayak di Singapura kan yang ngatur kan LTA. Itu punya negara. Negara, Land Transport Authority. Oke. LTA, nah di bawahnya itu ada operatornya, Singapura MRT atau enggak SBS Teknologi itu. SBST itu. SBS Transit saya lupa. Jadi misalnya si negaranya punya rencana ini, ayo kita bangun, nah baru gandeng operator. Ya, Oh, kita udah ada belum? Jakarta paling nggak? Jakarta dulu ada namanya BPTJ, kalau BPTJ saya lupa.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, tapi kayaknya fungsinya belum terlalu kelihatan, belum terlalu clear ya. Jadi hanya sebatas mengkoordinasikan. Nah, kalau beberapa negara yang bisa jadi rujukan kayak di London tuh namanya Transport for London, TfL. Mungkin kalau pernah ke London juga situ, itu ngatur semua tuh sampai tiketing, fisik, informasi segala macam diatur semua. Jadi bahkan atur perpindahan antar moda mereka juga atur. Kayak misalkan nih, kayak misalnya Cing ambil ke London, naik bis. Iya. Kartu kartu apa? Kartu bank kita lah. Iya. Itu yang bisa kartu debitnya bisa. Jenius bisa. Ya itu saya menyebut jenis. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Iya. Kartu jenis lah. Tap situ. Terus nge-tap di bis, terus nge-tap di kereta. Itu sama TfL itu diatur zonasi-zonasinya, nggak langsung kepotong, malamnya baru kepotong dan di cap maksimal 8,5 pound sterling. Walaupun kita habisnya 15 pound sterling kalau di London, kalau tetap 8,5-nya ya. Mereka cuma nge-cap 8,5 pound sterling. Jadi untuk memotong biaya transportasi warganya London. Itu diatur juga tuh sama mereka. Kita belum ada aturannya. Kita masing-masing masih dari operatornya aja. Masing-masing operatornya. Yang paling agak ini Jaklingko lah. Jaklingko masuk ke TJ gratis gitu ya. Tapi Jaklingko juga masih terbatas kan. KCI belum masuk. Iya benar. KCI juga belum masuk segala macam. Jadi memang ya kalau mau sih emang ada badannya itu. Tapi itu sebenarnya ada Cing di Undang-Undang 2 DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Tahun 2024 nggak salah. Jadi itu undang-undang itu mengamanatkan di pasal 57, kalau nggak salah pasal 57 nanti bisa dicek, harus dibuat badan layanan bersama. Untuk transportasi di aglomerasi Jabodetabek Punjur. Puncak Cianjur. Oh, Punjur. Yes. Tahu. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur. Tapi ternyata kan kalau saya baca-baca naskah akademik segala macamnya, memang hanya kulitnya doang nih. Kita belum tahu ini badan ini mau diapain. Makhluknya kayak apa. Sedangkan UU DKJ kan belum. Kalau orang udah balik lagi kok sekarang. Menurut MK belum aktif kan? Belum ada perpresnya. Ya kan kita. Sekarang kita balik lagi DKI. Nggak jadi DKJ lagi? Orang nggak jadi di sana masih ditunda katanya. Nggak tahu. Tapi kalau sebenarnya bisa underlying-nya undang-undangnya itu, tapi kan skinnya mau gimana nih gamenya nih. Nah itu yang mesti dibuat sama pemerintah sih. Kalau memang kita mau menyatukan itu semua kayak di London, kayak di Singapura, kan atau di New York kan MTA, Mass Transportation Authority New York, kan MTA New York segala macam itu kan bisa mudah untuk mengintegrasikan tiket. Iya. Karena memang kalau diintegrasikan fisik segala macam orang senang sebenarnya. Senang banget, iya. Ya masalahnya selalu itu kan, dari ini harus ke sini bayarnya pakai ini, sini bayarnya pakai ini, beda-beda. Belum lagi kalau kita bicara kayak LTA, Cing. LTA itu kan mereka bahkan perencanaannya tuh bagus tuh sampai 2040 kalau nggak salah mereka ada namanya LTMP, Land Transportation Management Plan. Jadi mereka tuh kalau menargetkan untuk kebutuhan sehari-hari maksimal 20 menit bisa didapat dari rumah. By cycling, by walking, segala macam mereka bisa dapat. Termasuk dengan ini, transportasi ini? Iya, jadi mereka, pertama kan mereka udah kayak membuat kebijakannya tuh. Orang tuh untuk bermobilitas, tuh nggak, misalnya untuk beli susu ke Indomaret, tuh maksimal jalan kaki harusnya 20 menit, atau nggak naik MRT atau naik apa. Atau kalau mau antar regional di Singapura, maksimal 40 menit. Jadi udah kayak ada kebijakan dulu yang diatur. Jadi segala infrastrukturnya langsung ngikutin itu. Sebenarnya kita di Perpres RITJ ada, tapi sampai sedetail menit-menit itu. Kalau di kita ada, tapi memang mungkin pas turunannya nggak diikutin dengan ini ya. Karena bahkan diatur maksimal kalau di Perpres kita ada tuh 500 meter dari rumah harusnya bisa ketemu transportasi umum, mau angkot, mau apapun. Terus headway-nya maksimal 10 menit. Nah, sekarang kalau nyari angkot kan kadang kalau yang bukan nggak tentu. Bukan Jaklingko ya. Bukan yang di bawah Transjakarta kan nggak tentu. Iya, dibohongin terus. Jalan. Belum jalan, bohong. Pas kita udah naik diem dia. Satu lagi. Nah, kalau di Singapura tuh memang dibuat dulu kebijakannya. Kita maunya masyarakat ya dibuat nyaman. Di kita tuh ada juga padahal sebenarnya kayak tadi ya, 500 meter, headway 10 menit. Ada di perpresnya, tapi memang ya pelaksanaan yang belum. Kalau nggak salah di undang-undang sekarang tuh per 500 meter dari rumah harus ada padel. Kalau akhirnya jadilah banyak bertak. Per 500 meter. Soalnya paling gampang gini, Ceng. Bandingin kalau London ya. London kan penduduk 9 juta. Satu London raya.
itu ridership yang naik transportasi umum itu 1 miliar per tahun. Oh. 1 miliar penumpang. Penumpang. 9 juta. 9 juta penduduk. Berarti rata-rata sehari 3 jutaan. Iya. MRT Transjakarta itu 400 juta. Per tahun. Ridership-nya 1,4 juta. Iya. KCI yang KRL komuter lain Bogor segala macam kalau salah di angka 360 juta. Iya. MRT di angka 40 jutaan, digabung belum sampai 1 miliar. Iya. Jumlah penduduk Jabodetabek berapa sih? 12-an. 30. Jabodetabek ya. Jabodetabek kita 30 juta. 30. Banyak banget ya. Bandingin 9 juta London. Iya. Bisa dapat 1 miliar penumpang. Jabodetabek hampir 30 juta lebih, tapi penumpang nggak nyampe 1 miliar per tahun. Berarti kan harusnya kalau pakai dihitung kasar aja harusnya kita potensinya 3 miliar. Iya, berarti penumpang. Pertanyaannya sisanya kemana? Ya, motor. Motor benar. Motor, mobil. Karena orang juga sama. Kalau kita sama-sama aku lah, ya kan. Misalkan orang ngerasa kan ada sebutnya first mile, last mile. First mile ya. First mile. Orang dari depan rumah, gue mau ke stasiun itu. Naik ojek udah keluar 15.000. Iya. Jalan kaki keringetan. Iya, benar kata Mas Gilbas. Jauh udah. Iya udah. Udah kena double penalti, kena double payment tuh, kena 15.000. Paling murah sekarang Gojek Grab berapa sih? 15 ya udah paling murah. 15.000. Terdekat sedekat-dekatnya. Sampai stasiun. Kayak saya dari Cipayung ke LRT Ciracas itu 15.000. Iya. Jalan kaki nggak mungkin. Mendingan motor ya. Tapi lama. Iya. Itu makanya sebenarnya mungkin konsep integrasi itu kalau nggak digabungkan ya jadinya ya kita menikmati apa yang ada yang sekarang. Indonesia tercinta. Iya benar. Waktu MRT awal-awal mau dibikin katanya kita ketinggalan 100 tahun sama orang yang negara yang pertama kali yang sudah ada di tanah. Itu di London. Iya. Dari 100 tahun yang lalu dia udah di bawah tanah. Udah. Buset tuh. London Tube pertama. London Tube pertama. Emang tertua London yang punya katanya kan. Enggak, maksudnya dia udah punya teknologi yang segede-gede gaban itu dari... Masih pakai Chris Bow, ngebornya masih pakai itu. Chris Bow orang Indonesia. Iya. London Tube pertama. Pertama. 20-an kalau nggak salah. 1863 lah. 18 lah. Tapi teknologi masih lama tuh, nggak ada mesin-mesin gitu. Mereka masih kayak nutup jalur, buka-buka ekskavator. Tapi dia udah kepikiran di bawah tanah berarti. Iya. Iya, itu dia. Udah pemerintahnya sudah, kita belum merdeka kan? Iya. Belum ada, negaranya masih nyambung itu Kalimantan sama Sumatera, pulaunya. Masih nyambung semua. Masih Sundalen kita itu. Iya, artinya di 1863, dia udah sadar bahwa harus ada transportasi umum. Dan lewat bawah tanah. Underground-nya itu loh. Gimana kita bikinnya? Nah, kita keruk katanya. Belum pakai mesin itu ya? Belum. Iya, karena mungkin dipikirnya di atas kan udah orang udah aktivitasnya. Tutup stasiun, baru diekskavasi. Iya kan udah beraktivitas di permukaan. Kita mau bikin kereta lewat mana ya? Lewat bawah tanah kali. Iya. Berarti kan mereka udah memikirkan itu, ini buat kemajuan Inggris 100 tahun mendatang akan seperti ini. Makanya kalau kita lihat pas lagi di keretanya tuh bisa terlibat banget ya, Lang. Apanya? Itu peta-petanya banyak banget. Kayaknya udah mulai yang di bawah, di atas, di permukaan, terus ada yang fly ini yang layang, di atas layang ada lagi, banyak banget tingkatnya itu. London pusing sih, Iya. London pusing. Capek emang kalau di ini. Ada juga yang jauh banget ke dalam itu di London ya. Tapi kalau di MRT ini, tadi ada gue baca tuh Jakarta nomor 2 transportasi se-ASEAN. Iya. Itu ininya indikatornya apa? Bisa dia terbaik nomor 2 di ASEAN? Kalau nggak salah karena jumlah ridership sama coverage-nya sih. Tapi kan masih dibandingkan sama rasio penduduk mungkin tetap belum ya. Karena memang dari jumlahnya aja ya. Iya, jumlahnya. Sedangkan BRT kita terbesar itu. Transjakarta terbesar. Iya, benar. Udah mulai ngalahin Bogota sebenarnya. Kan kita terinspirasi sama Bogota ya. BRT itu. Tapi memang ya balik lagi. Kita rasio penduduknya masih ujung-ujung adalah motor. Iya.
Motor atau mobil? Mungkin 1 miliar setahun Beat kali penggunaannya. Kalau dicari ya, penggunaannya mungkin 1 miliar setahun juga. Sekarang stylo. Stylo baru, masih baru itu, masih baru. Hari Jumat gue dikirimin stylo deh. Dapat stylo, iya. Kalau nggak salah tuh jumlah motor, saya kemarin baca tuh 17 juta di Jakarta doang. Jakarta doang 17 juta? 17 juta? Iya. Lebih banyak dari warga London. Iya, udah gitu warga Jabodetabek 30 juta. Iya. Berarti setiap 2 orang ada satu motor. Satu rumah berapa motor? Nah itu tergantung ada yang orangnya. 2, ada yang 3. Ada yang kalau udah motor udah butut, mungkin nggak diapa-apain tuh motor. Iya. Beli lagi. Beli lagi. Iya. Ya, tapi memang ya itu kan paradoksnya kan. Iya. Paradoks kita negara yang memang mengakomodir transportasi pribadi. Iya. Itu sih, Cing. Makanya memang pertama maunya tuh harus ada kebijakan yang jangka panjangnya. Kita maunya masyarakat jalan kaki 500 meter bisa ketemu transportasi umum. Iya. Terus pelayanannya setiap 5 menit ada tuh, jangan kata Mas Gilbas tadi. Sini. Setengah jam baru jalan ya. Iya. Sejam baru jalan. Iya. Headway-nya jelas. Iya, headway sih benar sih. AC dingin. Iya. Eskalator itu. Ya, itu turunan kebijakan yang diatur situ, baru turunannya tinggal ngikutin aja. Iya. Kalau ini memang kayaknya tidak sesuai dengan perencanaan. Bangun aja dulu. Iya. Gitu. Iya. Kan selalu perdebatannya itu tuh, orang Jakarta malas jalan. Ya, tapi trotoarnya jelek. Nah, Ya. putar aja ke situ. Muter terus kan, Iya. ya trotoarnya bagus nggak dipakai jalan. Siapa yang sebenarnya yang salah nih? Nggak mau emang orang yang malas jalan atau karena nggak ada trotoar jadi nggak mau jalan? Masalahnya Iya. trotoar ada, terus jalan jauh banget lang. Ya, kayak yang Iya. 500-nya belum ada. Ya kayak di sini Iya. kalau ke stasiun Pasar Minggu, Susah jalan. atau Tol Nyebar dari berapa meter tuh? Pasar Minggu paling dekat. Pasar Minggu kan dekat sekitar 800 meteran lah sih. Iya. 900. Iya. Iya. Ya, hampir 1 kilo. Sebenarnya sih wajar, tapi kan Tapi jalannya kalau kita menyusuri situ nggak ada. nggak ada Iya, trotoarnya. Ngeri. Kalau tidak harus nyebrang kali. Iya. Iya kan 4 kali itu rumahnya Mbak Fatimah. Iya, Iya, makanya situ itu sebenarnya kuncinya pengembangan perkotaannya. Berarti kan memang harus ada badan yang ngaturnya itu. Iya. Karena kadang kita kalau lebarin jalan tuh nggak termasuk bikin trotoarnya. Kadang-kadang. Iya, misalnya jalan jelek nih di aspal, udah jalannya aja udah. Iya. Trotoarnya nggak ada gitu, nggak dibikin. Jadi ya susah sih. Ya, padahal memang kalau transportasi sih nggak. Sebenarnya kan tuh transportasi atau kereta apian tuh termasuk contoh nyata pemerataan ekonomi lah. Oh gitu ya. Paling gampang pemerataan ekonomi. Contoh, misalkan Cing Abdul gampang nih ngakses kereta nih, jalan kaki nggak nyampe 5 menit. Ya. Mungkin dan udah terhubung sampai ke Cikarang. Iya. Kan misalnya ada yang viral di Cikarang, dibanding bawa mobil bisa ke Cikarang Iya, benar. naik kereta. Iya. Misalkan kayak Cing Abdul biasa ngeluarin duit di daerah cuma sekitar Pondok Indah nih belanjanya. Mungkin duit yang bulanan tadi itu bisa spendingnya ke daerah-daerah Cikarang itu kan. Karena aksesnya gampang. Itu ekonomi merata jadinya. Sama kayak Lebak Bulus Bundaran AI. Atau kan nanti sampai ke Kota Tua. Kota Tua. Mungkin itu bisa ada masanya kalau misalkan sekarang ya kita orang-orang Pondok Indah ke stasiun MRT juga pasti susah juga karena jalan kaki jauh. Iya. Padahal kalau harapannya kan mungkin orang-orang Pondok Indah yang duitnya banyak naik dari Lebak Bulus terus ke kota bisa belanja di kota. Iya. Jadi tadinya yang nikmatin hanya sekitaran Pondok Indah, uangnya bisa berpindah ke daerah kota. Kalau misalnya nanti ke daerah Medan Satria bisa duit spendingnya bisa berpindah ke daerah Medan Satria kan jadinya kan. Nah situ akhirnya simpul ekonomi itu berkembang. Di sininya banyak duitnya di sini semua. Pindah tersebar sini, ya. Jadi Pindah tersebar. sini. Nah dengan MRT yang sekarang udah ada kajian yang kayak gitu nggak? Apa MRT yang udah ada ya cuma pengen memudahkan orang bertransportasi kerja aja? Itu dari LPMove itu memberikan peningkatan pajak terhadap PBB di sekitaran stasiun MRT. Harusnya apa kok PBB kan itu jadi pendapatan asli daerah DKI. Iya. Terus paling gampang ya Blok M Blok M Plaza. dah. Iya. Blok M Plaza. Blok M Plaza, kayak betul. apa tuh? Iya. Betul. Sepi. Sekarang jadi rame banget. Sekarang kalau siang orang-orang dari Sudirman Tamrin makan siang di situ. Gitu bisa makan siang gitu gampang. Ya. Jadi secara ekonomi pun ternyata berdampak ya. Berdampak. Bukan sekedar mudah mendapatkan fasilitas transportasi. Iya, berdampak. Iya benar juga sih. Oh. Ya makanya kalau kayak tahun 1964 Jepang
melaunching kereta cepat atau Shinkansen dari Tokyo ke Osaka. Osaka ya. Itu kan sebenarnya mereka berpikiran jangka panjang. Tadinya mereka mungkin Tokyo Osaka itu sekitar 8 jam kalau nggak salah kalau naik bis ya. Itu sekarang cuma 1-2 jam. Iya. Nah, kota antar Tokyo Osaka tuh jadi berkembang tuh, ada Nagoya di situ, ada Kyoto di situ, tempat wisata juga. Iya. Jadi kan membuat kota-kota baru, ekonomi baru. Bener sih, begitu kita ke Jepang, ke Tokyo, udah sekalian dia ke Osaka cepet naik Shinkansen. Iya. Dulu kalau nggak ada Shinkansen, tahun 64. Iya betul. Iya. Itulah sebenarnya konsep-konsep itu. Tapi memang harus dipikirkan pemerintah sekarang. Nggak bisa maunya kayak makan cabai. Langsung berasa pedas. Ya nanti nggak pemerintah sekarang yang ngerasain, mungkin generasi berikutnya. Iya, jauh banget ya, benar-benar jauh gitu. Iya, kayak paling gampang GBK deh. Iya. Bung Karno dulu waktu buat GBK ditentang habis-habisan ya. Ya mungkin nggak tahu proyek mercusuar. Tapi pas sudah jadi sekarang udah berapa generasi yang menikmati itu GBK. Iya. Plus ada MRT udah makin gampang lagi olahraga ke GBK udah. Siapa yang menikmati GBK? Udah puluhan generasi. Sampai sekarang tuh banyak janjian tuh yang sejalur MRT deh gitu. Banyak tuh gitu Mas. Kalau janjian. Sekarang kayak KCIC, saya nggak bisa ngomong pro kontra KCIC lah. Orang bilang kan proyek bisa baru balik modal 100 tahun. Saya nggak akan ngomong itu lah. Tapi kan sekarang buktinya turis Malaysia ke Bandung bisa rata-rata 1.000 orang per hari. Iya, pada mau nyobain wush orang Malaysia. Sekarang orang Malaysia lagi bagus nih ringgitnya. Iya, sama Cikuro. Mereka mau nyobain Cikuro. Tahu nggak Cikuro? Cikuro apa sih? Ayam yang panjang itu, isinya keju. Orang Malaysia kesini mau nyobain itu. Cikuro. Mau nyobain wush, nyobain Cikuro. Dia tahu dari mana? Sama beli parfum apa? Ada parfum lokal. Iya manis apa? Bukan ini ada satu lagi parfum lokal yang orang Malaysia nyari. Mykonos. Mykonos anak SMP. Iya. Ada deh. Monaco Royal ini. Anaknya Melon. Itu benar pada naik bus, benar. Iya. Orang Malaysia pada mau naik bus. Iya, mungkin karena berkembang. Benar. Orang Jakarta jadi bisa bikin jam 5 pagi Halim. Yuk. Jam 7 udah di BMB kantin. Yuk. Jadi bisa bikin itu. Gitu, Cing. Tapi memang ya tinggal pas udah nyampe Bandung, next siapa? Nah, itu yang next siapa? Bingung. Kalau ke Jakarta enak, ke Halim masih bisa naik apa siapa? Makanya mau dikembangin seperti apa dulu. Iya, kena taksi Gemah-Ripah lagi. Kalau paling gampang ya, Cing. Kereta cepatnya Cina kan tuh udah puluhan ribu kilometer ya. Kita kan cuma berapa sih nggak nyampe? Saya lupa berapa kilometer. 120 apa kalau 100 kilometer kan. Cina dari 2008 sampai ke 2026 udah 40.000 kilometer nggak salah. Kereta cepatnya? Kereta cepat. Bangun gila-gilaan. Pertama kali dari Beijing ke Shanghai kan. Iya. Mereka tuh buat itu pertama yang menciptakan daerah-daerah, bahkan kalau belum ada penduduk juga dibangun dulu tuh. Kereta cepat Cina. Karena pasti akan ngelebar juga ekonominya secara ekonomi. Nah, kajian-kajian gini sebenarnya udah ada kita ya. Cuman belum dilaksanain aja. Atau juga ada yang belum ada tapi belum political will-nya mungkin. Political will. Sering diomongin kan itu political will sebenarnya. Iya. Bikin MRT itu segini kok biayanya. Kalau ini bikin ini kok cuma segini kok. Sebenarnya sekarang lo mau bikin apa aja gampang kalau dibandingin sama biaya MBG udah. Itu saya nggak pernah ngomong. Iya lo. Thank you MBG ya. Ini salah satu manfaat MBG. Kayak misalnya kan kita MRT masih ngutang 16 itu tadi tuh undang sama ngutang Jepang 16 hari MBG kelar. KCJ 100 100 hari MBG nggak sampai 3 bulan. 3 bulan kelar. Lunas langsung ya? Lunas. Iya. Kan MRT itu kalau nggak salah kan ada juga yang bahas tuh per kilonya tuh berapa miliar gitu untuk bangunnya kan. Iya, jadi sebenarnya itu biayanya. Triliun. Hah? Kilo itu triliun ya? Iya, kalau kan bisa terlihat. Kalau per kilo? Iya, kan segitu. Ya kan orang jadi bisa ngitung kan. Berapa sih untuk bangun MRT ya, gitu. Kalau mau komparasi yang tadi tuh emang sekarang orang gampang nggak bandingin sih. Iya, dan terlihat sebenarnya semua bisa diselesaikan. Bisa dibangun. Ada tuh uangnya sebenarnya gitu. Kenapa dulu nggak kayak gitu ya? Political willingness emang itu kuncinya tuh. Iya. Tapi mau nggak bikin. Dan memang pada akhirnya itu legasinya tuh apakah buat legasi masa depan atau pas dia lagi menjabat kan kita nggak pernah tahu lah seperti itu kan. Susah sama agak nggak berani juga ngomong itu. Legasi ya. Legasi gitu. Karena ya kalau enggak ya model kayak London ngapain tahun 1863 mikirin bangun kereta bawah tanah. Orang masih naik kuda itu. Iya, kuda masih ada benar. Ada kuda. Iya. Udah mikir kereta bawah tanah dan juga keretanya masih asap. Masih apa namanya? Lokomotif. Iya. Loko ya. Kereta uap.
dibakar masih pakai itu. Jadi makanya mereka udah mikirin peradabannya bisa 100 tahun lagi mendatang. Iya. Secara keretanya MRT itu termasuk oke nggak? Ya. Secara teknologi keretanya ya cukup dunia. lah standar. Ya udah yang bagus lah ya, udah bagus, secara keretanya. Dia baru apa bekas sih? Baru sih. Kalau MRT mah baru. MRT baru semua? Baru. Jepang semua? Jepang. Ini kan pinjaman Jepang. Iya. Apalagi kalau kereta udah pasti kan Jepang nggak mungkin pakai negara lain. Iya. Itu termasuk di perjanjiannya? Termasuk sih. Gue kasih loan, tapi lo beli. Ada porsinya berapa persen saya lupa tuh, tapi ada. Ada gitu? Ada. Oh. Ada. Iya. Berarti akan nambah berarti nanti ya, kalau dia udah jadi sampai kota tua. Nambah. Jumlah armadanya juga tambah lagi ya? Nambah. Sama? Si jenis keretanya? Masih sama. Karena dia punya berapa ini sih? Punya berapa rangkaian? Kita punya 16 transit. Transit itu satu rangkaian. Rangkaian. Satu set itu berapa gerbong? Semuanya sama? Kalau bahasanya car atau kereta ada 6 car. Ya. Jadi satu transit 6 car. 6 car, termasuk si lokonya itu? Enggak, kan kita pakai listrik. Oh, pakai listrik. Jadi semuanya udah langsung. Oh iya, di depannya doang ya? Depan doang. Depan doang ya sih. Buat ini para train driver. Iya. Yang ternyata manual juga nutup-nutupnya ya? Buka tutupnya ya? Tutupnya. Bukannya Otomatis. Bukannya otomatis dan harus presisi ya itu ya? Kan udah ada sensornya. Udah ada. Itu kayaknya berhentinya pas deh, nggak kayak TJ deh. Kalau TJ kan agak miring jujur, agak melangkah di aspal, jauh banget. Kalau itu udah pasti. Kalau ini mah pasti pas kayaknya deh. Pasti pas. Kayaknya nggak akan. Pasti pas. Pintunya kan dua nih kan, pintu kereta, pintu stasiun kan. Kayaknya pintu stasiun nggak akan kebuka terus kan? Nggak. Kalau shelter busway kan udah kebuka mulu. Iya. Dulu kan kebuka tutup. 2004 saya naik kan kebuka tutup dulu, keren. Iya. Kayaknya sih beda sih ini ya, karena udah pasti harus pas terus. Pasti. Rahman mungkin ada yang mau ditanyain kesini aja man biar suaranya kedengaran. Malah ngobrol ya. Iya. Gak apa-apa, kita membuka pertanyaan buat para peserta diskusi ini. Ji, iya. Ini setiap dari 16 itu berapa sering rusak? Waduh. Karena ini pemeliharaan termasuk lo kan Ji ya? Iya pernah. Iya. Pernah ngurusin kepala divisi pemeliharaan pernah. Sering nggak rusak? Jarang Jing. Jepang emang. Kalau pun rusak apa? Misalnya yang rusak? Jarang ya. Berarti ini kan jarang. Jadi 16 tuh kepake semua? Apa ada yang diem? Ada yang cadangan? Ya, rusak pun waktu pas yang kereta jatuh yang di dekat Kejagung. Oh iya. Itu satu kereta tuh rusak total. Oh gitu? Iya. Oh ya pernah 10 tahun nih berarti dari 2019. 7 tahun udah. Oh 7 tahun? Iya. Rusak jarang banget? Jarang. Jadi relatif pemeliharaan tidak terlalu banyak. Ya, untuk menjaga nggak rusak ya pemeliharaan. Iya, apa namanya tuh? Kita ngikutin yang standar Jepang. Standar yang disuruh Jepang, SOP-nya, instruksi kerjanya. Kita ikutin semua. Makanya itulah butuh subsidi. Karena kalau pasti kan agak mahal kalau kita ngikutin itu kan. Iya. Kan. Subsidi maksudnya? Masih ada subsidi dari DKI ini? Masih, Cing. Masih. Oh, MRT masih ada? Masih. Bukan TJ doang? DKI itu kalau subsidi per tahun untuk transportasi bisa 4-5 triliun, 4,5 sampai 5,5. Oke, tapi memang bisnis transportasi bukan bisnis untung ya? Masih umum. Iya. Sebagai. Tergantung sih. Tapi untuk perusahaannya harus cari untung. Iya. Maksudnya supaya perusahaan untung masyarakat tidak terbebani, kewajiban pemerintah untuk subsidi. Iya. Misalkan harga keekonomian kan MRT di 30 sampai 40 ribu tuh. Iya. Tapi kan ternyata kalau disurvei kan ada ATP sama WTP namanya, availability to pay sama willingness to pay. Kan kalau kayak Mas Gilbas bisa bayar sampai 100 ribu sekali jalan misalkan. Tapi kan mau nggak bayar 100 ribu sekali jalan? Ya enggak lah. Nggak mau kan, WTP jadinya ada willingness to pay. Ternyata willingness to pay-nya maksimal kalau Lebak Bulus Bundaran ini 14 ribu. Tapi untuk intervensi harga itu sisanya di subsidi pemerintah. Oh iya. Oh. Tapi kalau ngomongin operator yang untung sih sebenarnya beberapa negara untung besar. Operatornya? Iya. Termasuk yang si London itu ada 1 miliar itu? Yang terbesar MTR Hong Kong sama di JR East. Octopus Card Hong Kong. Bagus itu ya. MTR Hong Kong tuh hampir. MTR tuh bagus sih. Laba bersih ya. Hampir 30 triliun.
Oh iya, laba, tahun ya? laba. Itu laba ya, net profit. MTR juga cakep sih, Hong Kong sih. Karena mereka menggabungkan antara ridership sama pengembangan development sekitar stasiun sehingga menjadi properti. Nah, bisnis mereka nggak cuma tiketing tapi di properti juga. Kayak tempat tinggal dekat situ. Mereka dikasih kebebasan tuh, Cing, untuk dapat land banking dari pemerintah segala macam. Nah, sekarang balik lagi ya, political will-nya mau biar nggak ada ego antar sekat daerah ya harus dibentuk badan. Iya. Gitu sih. Terus bikin kayak sekarang ya, orang jualan perumahan tuh udah mulai salah satu benefitnya adalah dekat stasiun. Dulu kita nggak pernah tuh dengar orang promosi perumahan dekat stasiun, dekat ini enggak. Karena stasiun udah bagus-bagus ya. Tapi dekat stasiun 15 menit. Nah itu, tapi naik motor. Naik motor jatuhnya. Benar, itu juga tuh sering dibahas orang tuh. Jadi nitip lagi di penitipan motor. Iya. 15 menit dari stasiun ini. Goceng sehari. Iya. Jadi jatuhnya tetap bayi motor. Padahal kalau kayak di Singapura itu 15 menit jalan kaki. Iya. Paling gampang waktu saya pertama kali ke Singapura tuh 2015. Itu pertama kali ke Singapura tuh 2015. Itu mereka lagi bangun gede-gedean kan. Bahkan sampai ada kampanyenya. We buy more train for you to less tired, less tired lah. Jadi mereka udah kayak ngasih campaign. Iya. Bahwa pemerintahnya mau beli lebih banyak kereta untuk lu supaya lo nggak capek. Makanya willingness lagi balik. Iya, willingness benar. Iya. Baru nggak capek. Jadi mereka gede-gedean tuh sampai ditargetin di regional manapun di Singapura atau di tempat housing HDB-nya pemerintah Singapura kan mereka pakai apartemen-apartemen yang pemerintah punya tuh. 15 menit jalan kaki pasti ketemu entah tuh bis atau enggak kereta. Iya sih ya, kayak omongan-omongan bikin masyarakat jadi tenang. Iya. Dari gitu-gitu aja. Kayak kalau kita lagi ada galian PLN, mohon maaf ada galian, tapi nggak dikasih tahu kegunaannya apa. Iya. Kalau yang di mall, kalau yang di mall-mall sekarang tuh udah mulai tuh. Sorry keganggu, tapi sebentar lagi lo akan dapetin ini. Toko ada. Iya, jadi kita tuh jadi kayak ada pemakluman gitu ya. Termasuk yang si Singapura ini. Komunikasi publiknya mereka jalan. Makanya gue pengen kuliah di komunikasi politik. Emang kalau negara maju apapun dipikirin ya. Iya. Dipikirin dan tapi Singapura belum negara maju di awal-awal. Iya juga sih. Udah dipikirin. Pemerintahnya. Dari apa? Udah punya keinginan untuk memajukan negaranya seperti apa. Tapi kan kalau kita lihat sejarahnya Singapura memang pertama kali yang diminta oleh si pemimpinnya itu Lee Kuan Yew. Tidak ada korupsi. Ya. Zero corruption lah dia ini ya. Nah, ini turunannya banyak jadinya begitu kita kan zero corruption. Pas lagi ditendang sama Malaysia keluar dari negara persekutuan Malaysia kan Lee Kuan Yew nangis tidaknya. Betul. Terus mereka tapi bersumpah kita akan bisa memajukan negara bla 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 bla. Semua warga negara nurut. Iya. Obey the rules. Akhirnya semua uang kita di situ. Di situ sekarang, iya. Di Singapura. Iya. Jadi biar jadi nggak lingkaran setan sebenarnya ya, dua-duanya ya, pemerintahnya, kitanya juga sebagai masyarakat mau ngedukung gitu ya. Ya gampang juga kan trust yang didapatkan juga salah satunya kan kalau di Singapura kayak mantan Menteri Transportasi kalau nggak salah tuh juga ketahuan dapat tiket aja udah langsung disikat. Iya. Atau di Jepang terlambat berapa detik aja semuanya udah minta maaf, udah nunduk, gestur-gestur gitunya tuh bikin kita nggak jadi benci gitu, jadi malah jadi respect gitu. Iya, memang mengasih hope lah. Oh macet, tapi ada hope-nya. Kedepannya Indonesia akan seperti ini atau Jakarta akan seperti ini. Ada hope, ada harapan yang bisa parameter yang kita capai. Kita kalau galian kayak gitu tuh, misalnya di trotoar nih galiannya, kadang nggak dikasih. Kadang nggak ada pagar nih malah. Nggak dikasih, kita jalannya kemana nih? Ditutup nih. Alternatifnya kemana jalannya? Kadang-kadang nggak dikasih tuh. Ada beberapa yang ngasih memang dikasih kon sampingnya atau beton. Ini nggak ada. Kalau mungkin peraturan di atas udah keren-keren tuh. Pas sampai bawah kan, Iya. Kadang nggak ngapa-ngapain lagi. Udah paling gampang. Saya bukan kritisi cuman galiannya doang. Pekerjaannya, celana pendekan, kayak nggak ada SOP-nya gitu, kayak nggak ada SOP-nya, benar. Nggak profesional kayak nggak ada SOP-nya sih, benar sih, tapi itu juga sih. Celana pendekan itu. Kayak nggak ada SOP-nya gitu, gali-gali ini. Itu kan sebenarnya, nggak boleh, itu nggak boleh sebenarnya. Iya.
Ya tapi itu lagi, kalau lo mau gue rapi lo kasih dong bajunya, biaya lagi. Iya. Harus ada sebenarnya biayanya. Sebenarnya, paling nggak helm dah, gue yakin. Helm mah pasti ada biayanya itu. Helm mah pasti ada harusnya. Iya. Iya. Nah kalau di MRT yang sering dibahas orang adalah, ternyata kalau dipaksa orang mau ya ngantri, orang mau di depan lift ngantrinya di samping. Iya. Kalau ternyata mau kalau dipaksa, ataupun mungkin antara dipaksa sama nggak enak sama ngeliat yang lain nurut nih. Jadi kalau dia ini sendiri, sosial. Iya. Patuhan sosial sendiri. Iya, yang sering dibahas di soal MRT itu tuh. Tapi juga Cing, coba lihat ya Nan. Coba kalau misalkan sore itu di stasiun Duku Atas. Duku Atas ya. Itu masuk stasiun Sudirman. Itu orang ngantri dari ujung loh. Dari luar stasiun Sudirman untuk masuk ke KRL. Ngantri udah. Iya benar. Kayak yang nunggu bis-bis yang tanpa halte tuh yang cuma ngantri di ngantri bener. Iya. Sudirman. Udah budaya. Ternyata mau orang gitu. Iya. Mau dan bisa dipaksa. Iya, kita kan nganggapnya orang Indonesia nggak mau ngantri apa. Iya. Sebenarnya mau lang, menurut gue ya. Kayak misalnya lo yang viral-viral, ngantri tuh mau nggak ada yang desek-desekan dah. Oh kalau makanan viral apa? Iya ngantri mau. Hah? Di beneran Blok M mau. sabar lo di Blok M. Negara Blok M, negara Blok M. Iya, di Blok M pada sabar Demi gitu. saltbread lu mau. Iya. Setengah jam. Iya, lebih kadang-kadang. Iya. Kayak membudayakan yang keluar dulu di lift, Iya, atau dari keluar kereta. dulu dari kereta. Iya. Makin lama makin berasa kok idenya ya. Ada orang yang mau nunggu sampai keluar dulu. Karena itu emang jadi berguna kan, biar keluar dulu kosong, kita juga gampang masuknya. Iya. Kadang orang-orang mau buru-buru aja jadi kacrut lagi. Makanya sebenarnya kan tinggal dari penyelenggara negara seperti apa, terus diturunkan kepada badan usaha milik negaranya, yang profesional juga, akhirnya kan semuanya standar pelayanannya terjaga. Kalau paling gampang juga sama aja kan, kalau orang bilang kalau ada kerusakan lama nih, di Jakarta, di Indonesia rata-rata ada jalan lubang, Lama. nunggu ada yang jatuh. Iya, jatuh dulu. Kemarin ada yang meninggal kan anak SMA 6 ya kalau salah ya, kena kabel terus kelindes dus. Oh iya, jatuh. Itu kan kabel yang juntai-juntai gitu kan. Tapi sebenarnya bisa kalau mau dipaksa. Contoh 2020 kan Omnibus Law itu kan rusuh tuh. Oktober 2020. Yang demo ya. Stasiun rusak loh. Dihancurin tuh stasiun yang Bundaran pecah. Bundaran Setiabudi, Duku Atas tuh pecah. Kita kerja dari Sabtu, Minggu, Senin kelar. Bisa sebenarnya. Bisa. Profesional, kita udah nyiapin semuanya, material segala macam. Mau bisa, jadi bisa kalau waktu itu dibanding-banding sama Jepang sama. Ya kita sebenarnya bisa kalau mau bisa. Iya, kalau mau bisa sebenarnya. Bisa banget. Ada bahan-bahannya dari libur itu. Terkadang ya kita juga harus pikir cara-cara kreatif kreatif lah. Oh ini kaca ya, nggak mungkin kaca ya jadi ya. Ya akhirnya pakai mika dulu lah sebenarnya. Iya, yang penting rapi lagi. Yang penting rapi lagi. Mika dulu. Iya. Cuma memang dari keinginan juga ya. Keinginan juga. Karena jadi ada biaya perbaikan. Ya kan waktu itu saya kan tanggung jawab kan. Oh saya ngajuin ke direksi. Ini nggak, kalau mau cepat mika dulu, nggak bisa langsung kaca kan sebulanan, bisa 2 bulanan. Karena pesan ya. Pesan. Kalau mika kan udah ada lembaran, tinggal potong-potong aja pasang. Orang nggak tahu tuh sebenarnya tuh mika bukan kaca. Ya, tapi nah sampai sekarang akhirnya mika. Karena bisa pakai mika. Gak ada tahu. Ya, udah mika aja udah. Ya. tapi jadi kan. Iya, jadi benar. Bisa kalau mau dikerjain bisa aja. Profesionalnya orang Indonesia jago-jago. Kalau saya lihat yang sering kesini kan tamu-tamu, pintar-pintar semua. Makanya emang pintar-pintar ya. Jago. Tapi dia nggak berdaya. Regulator. Tidak berdaya. Sering banget nggak berdaya gitu. Ya makanya paling benar ya udahlah kerjain apa sesuai dengan fungsi kita masing-masing dulu deh. Profesional di fungsi kita masing-masing dulu deh. Dampaknya nanti yang bagus. Tapi kalau MRT secara bisnis dia untung. Udah untung. Laba kita tiap tahun masih. Oh iya. Labanya tuh termasuk dari yang dapat subsidi itu. Iya, masuk. Kan kita salah satu pendapatan juga kan. Ada nggak sih kewajiban dari Ini gue subsidi nih kata DKI, tapi lo harus ini. Ada, itu ada standar pelayanan minimumnya. Oh, dinilai juga jadinya. Dinilai tiap tahun malah. Tiap tahun. Jadi bisa naik. Tiap bulan. Tiap bulan. Itu menentukan besar tidaknya subsidi yang akan dikasih. Di penalti atau enggaknya. Denda. Bisa ternyata kita nggak klaim 20M per bulan nih, atau 50M. Ternyata capaian standar pelayanan minimum kita cuma 80%, udah dipotong nanti berapa persennya. Lah tambah turun dong. Ya tapi kan itu kita menjaga untuk biar nggak turun. Nggak turun. Caranya gimana? Kita pernah nggak turun? Ya sekarang masih di angka 90, tercapainya udah di atas SPM semua sih.
Oh, standar pencapaian minimal. Pelayanan minimum. 90% itu udah di atas. Di atas 97 sekian persen kita rata-rata. Oh, untuk mendapatkan subsidi sesuai yang diajukan. Yes. Anjay. Berarti cukup profesional. Jepang juga ininya, konsultan manajemennya. Ini kita udah Indonesian semua. Maksudnya untuk mengoperasikan di awal kan kita di awal juga... Di awal Jepang. Oh, di awal Jepang. Ya, dari 2014 sampai 2021 waktu itu Jepang yang jadi konsultan pendampingan operasionalnya. Oh, sekarang udah nggak ada? Udah nggak ada, full. Oh gitu? Full kita. Itu emang direncanakan? Direncanakan. Kita cuma 3 tahun doang nih sama Jepang, habis itu kita harus bisa? Bisa, untuk operasi maintenance. Kayak ini ada nggak kasus dulu yang sama nih pada saat masih di konsultanin Jepang sama sekarang? Terus penyelesaiannya juga sama nggak? Misalnya ada rusak. Satu saat itu rusaknya kereta. Karena konsultan Jepang mungkin jadi cepat. Begitu dia udah lepas dari Jepang, ada lagi nggak kasus yang kayak sama. Penyelesaiannya sama. Transfer knowledge-nya udah dapat kita kan. Transfer knowledge kita dapat dan pastikan ada standar. Pas lagi transfer knowledge, standarnya kita harus bisa buka ini, bisa ngerjain ini. Tapi emang mungkin kalau ada lebih ke arah udah sampai inti dari permasalahan, mungkin butuh tetap vendor dari Jepangnya. Kalau misalkan itu tentang programming atau itu kan teknologi ya. Teknologi buat kita lah itu kan. Ngapain kita juga belajar programming dari begituan kan? Ngapain juga kan? Pasti udah ada demarkasinya lah. Ngapain teknisi belajar programming itu biarkan vendor sana aja. Vendor sana aja ya, yang kasih ya. Oh jadi udah full Indonesia. Udah semua. Full orang. Ngecekin lagi nggak dia? Nggak ada. Nggak. Makanya salah satu lembaga pinjaman Jepang kan namanya JICA. JICA ya. JICA. Nah JICA itu senang minjemin. Ya orang ngutangin senang lah. Tapi maksudnya itu bilang salah satu contoh sukses pinjaman mereka adalah proyek mereka adalah di Jakarta ini. MRT ini. Khususnya MRT. Iya, maksudnya MRT. Sering banget mereka jadi promosi ke negara-negara lain. Oh, lihat MRT. Kita pernah kedatangan dari Dhaka Metro sama dari Ho Chi Minh Metro waktu itu. Dhaka tuh India ya? Bangladesh. Ho Chi Minh Vietnam. Sebelum mereka buka, mereka datang beberapa engineer sini, dibawa sama JICA dan belajar sama kita. Oh, apa ya kita di bagusnya itu di apanya? Standar pelayanannya. Standar pelayanan juga kita dibilang bagus. Dibilang bagus. Sama bahkan Ho Chi Minh Metro itu belajar tentang struktur subsidinya kita. Subsidi sama pemerintah daerah. Iya, mereka belajar tuh. Oh, berarti untuk biayanya untuk subsidinya gimana tuh mereka belajar sama kita. Kayaknya mereka terapkan juga di Ho Chi Minh. Makanya sekarang udah banyak orang pergi ke Vietnam. Nah, udah jadi belum sih MRT-nya? Oh, udah Ho Chi Minh. Oh ya udah gara-gara MRT berarti. Seringnya ke Sapa, Cing. Ke daerah dingin mereka kalau orang Indonesia sekarang Sapa tuh kan. Ke Vietnamnya ya. Iya. Udah Indonesia semua berarti. Jadi ternyata teknologi atau transportasi ini bukan hanya memudahkan perpindahan orang dari satu titik ke titik lain. Kalau misal ini dibangun dengan benar, pengembangan ekonomi dari satu titik ke titik juga bisa dengan sendirinya. Merata. Bikin budaya jadi benar, ngantri-ngantri jadi lebih bagus. Budaya antri juga bisa. Kan jatuh udah kayak misalkan titik lain Jakarta. Budayanya ternyata ini bisa menyebar ke aglomerasi Jabodetabek Punjur. Ternyata mungkin budaya yang antri ini bisa sampai ke Puncak Cianjur, Jabodetabek di ujung-ujung segala macam. Iya. Dipaksakan. Itu jatuhnya pertama sih memaksakan orang untuk mau antri, mau apa. Termasuk budaya bersih. Gak buang sampah sembarangan. Yes. Memang itu yang harus dipaksa. Masa kita mau sih dipaksa. Untuk sesuatu yang benar pasti mau dipaksa sebenarnya. Nggak terlalu berisik dalam gerbongnya. Ngobrol atau apa. Yes. Itu mau kok orang. Mau. Kan ngerasain kalau. Iya benar. Saya yang berisik akhirnya. Ini nggak ada yang mau ngobrol nih. Ngobrol nih. Gitu. Sepi amat. Iya. Katro banget ya gitu. Iya. Sepi aja nih. Gitu. Penonton. Kayaknya telat juga nggak pernah. Saya nggak pernah ngerasain telat sih MRT ya. Misalnya ngeliat jam nih, nyampe jam segini. Kayaknya nggak pernah sih kalau sejauh saya. Karena kalau telat jamnya yang di. Saya meleng dikit ya. Nah, kok tadi kayak jadi pas. Jadi selalu pas ya. Iya kayaknya. Kalau sekali telat ya paling kalau major lah, misalkan tiba-tiba listrik mati. Oh mati ya. Kan pernah kejadian tuh 2019 yang mati satu Jawa mati tuh. Iya betul. Itu kan ya mau nggak mau ya kita mati lah nggak ada listrik. Iya. Tapi kalau listrik pakai PLN apa? PLN.
Tapi ada backup generator, diesel atau apa? Kita tuh disuplai sama 2 gardu induk. Oh. 2 gardu induk dan 2 gardu itu beda 2 pembangkit. Oke. Jadi standarnya bukan ideal, itu hampir sama kayak premium lah. Jadi bukan hampir sampai premium, tapi memang kemungkinan matinya sedikit. Kayak di objek vital lah. Kayak jadi objek vital. Objek vital nggak boleh mati lampu. Kalau gitu 2 ya. pembangkit, misalkan dari pembangkit dari Suralaya sama ini mati kan berarti 1 Jawa mati. Iya. Ibaratnya. Oh, artinya satu pembangkit bisa mengoperasikan hari-hari tuh. Iya. Kalau satu ini nyala doang Iya, gitu. bisa. Oh ini 2. 2. Itu yang kotak-kotak gede kalau ada di trotoar itu ya? Oh itu bukan, itu apa? cooling tower sama ventilation tower. Keluar udara ya. Udara tuh suka ada tuh yang di Ben Hill, Ya, gede-gede tuh. itu tapi jadi iklannya kita kan? Iya ya. Tempat iklan kita. Tempat iklannya bener. Iya. Tapi materialnya memang bagus-bagus sih, harus diakui. Apa? MRT? Material tembok kayak penutup Finishingnya sih. gitu ya? Iya, Kelihatan finishingnya ya? sih. Kelihatan ya? Iya, dia boleh lah ininya. Iya, cuma ada satu doang kayak ini Mika nih kayaknya. Oh, iya. Kita coba ya. Ketahuan, Stasiun udah mana? nggak ada. Udah nggak ada. Itu kan 2020 itu. Iya. Itu pas lagi rusuh banget tuh. Iya, udah dipakai terus lihat, wih ini rapi dipakai ini tembakan cairan Musashi nih. Iya, karena pegawainya ada yang bekas Musashi gitu. Iya. Oke, Panji, terima kasih Iya. buat informasinya. Ternyata banyak hal yang kita kagak tahu ya. Iya. MRT panjang ya? aja kita tahunya ya. Fase 2 kemungkinan apa sih rencana bukanya? Tahun depan sih seharusnya kita sampai Monas dulu ya. Terowongannya? Bukanya? Bukan. Oh, langsung sampai dibuka dulu? Iya, buka dulu operasional. Oh. Tinggal tunggu nanti dari pemerintah itu pengumumannya kapan. Oh, jadi dibuka dulu sama Monas, bukan langsung? Iya, bukan. Oh, gitu. Oh, dikit-dikit. Iya. Tahun depan? Tahun depan. Wih. Ntar kan sekarang banyak yang agak orang bisnisnya. Banyak yang kayak ngeluh juga kota udah mulai sepi. Mungkin kan ada MRT nambah lagi. Iya. Bisa jadi. Bisa Dia jadi, melihat ya. Blok M, melihat Pemerataan apa? ekonomi. Iya. Melihat Point Square. Jadi ada orang mau ke Point Square. Iya, bener, kecuali Pak. belanja di itu. Point Square. Iya. Itu kecuali belanja di supermarket. Sekarang Apa namanya apa? bawahnya? Diamond. Diamond. Dulu kan Diamond doang itu andalannya tuh. Sekarang Iya, yang di lantai MRT-nya itu kan udah. rame. Point Square-nya. Rame. Dulu Point Square itu tempat jualan komputer, tapi untuk base dia online doang karena jarang yang datang. Iya. Dan sekarang udah banyak yang datang kali. Di lantai yang nyambung ke MRT-nya tuh jadi banyak tenan. ada Lantai yang nyambung resto-resto MRT. Iya, macam-macam. yang jalan di atas itu tuh. rame, makanya. Apalagi semenjak nyambung Lebak Bulus ya. Tadinya Iya. kan dia nggak nyambung kan. Sekarang udah nyambung ke Lebak Bulus langsung. Apanya? MRT Oh, ke iya. Point Square-nya. Tadinya kan nggak nyambung tadinya apa harus lewat bawah lah. Sekarang dia kan bikin di atas sudah enak. Intinya adalah pemerataan ekonomi. Iya benar. Iya. Orang-orang yang mungkin tadinya ini terakhir Cing, paling Iya. gampang lah. Iya. Kalau Jakarta Semarang kan kalau naik kereta kan 5 jaman ya nggak salah. 5 Iya. jam, Iya. Argo paling cepat. Kalau ada kereta cepat sampai 2 jam. Mungkin kayak saya nih. Misalnya kayak taruhlah kayak seorang pekerja Jakarta yang gaji 20 juta. Kalau Jakarta Semarang cuma 2 jam, berarti kan kalau ke Cirebon cuma 45 menit. Iya. Ternyata harganya juga murah. Maksudnya affordable. Dia mending beli rumah di Cirebon. Iya. Bisa dapat yang 300 meter persegi. Iya. Dibandingkan beli di rumah di Jakarta. Iya. Mana ada 20 juta, gaji 20 juta dapat rumah di Jakarta? Iya. Hah? Jakarta ya? Cicilannya berapa coba? Cirebon 5 juta bisa dapat 200 kali. Iya. Cirebonnya atau nggak daerah situ sekitaran Jakarta, Tegal, Brebes kan langsung Tumbuh ya. ekonomi merata. Nah, gua balik dulu Cirebon nih. Gitu. Kalau Cepet 45 menit atau 5 menit ke Cirebon? Iya benar. Kayaknya banyak yang kayak di Tokyo gitu kerja di Tokyo tapi rumahnya Yes. Jauh, iya. Yes, rumah di Nagoya, rumah Iya. di Kyoto. 45 menit gitu Iya, ya. 45 menit kereta. Iya. Kita 45 menit. Dan harga juga akan lebih murah karena itu udah langganan untuk bulan. Iya. Kalau Iya, dihitung iya. per ini emang agak boros Dan sih. juga di misalnya harga 1 miliar di Jakarta, Jakarta 1 miliar di mana sih? Tengah gang kali kan? Iya. Dalam gang. Coba di daerah sebelum Cirebon lah, atau Tegal Brebes 1 miliar. Setengah lah kali. Ya. Iya. Kayak itu konsepnya sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan segera tercapai lah. MRT nggak rencana bikin tempat lain? Nah, itu untuk pemerintah. Kita kan hanya para Selain Jakarta. Iya. Oh, ya susah. Pemerintah. Nggak selalu alasannya APBN Jakarta kan gede. Itu alasan Ya. terus. Itu mulu alasannya dari tahun ke tahun. Iya. Kayaknya APBD Jakarta tuh kayak 3 bulan MBG lah. Nggak terlalu gede-gede juga, 3 bulan MBG itu. Ya.
Panji, makasih aja ya. Iya. Sehat-sehat terus. Terima kasih Mas Panji. Terima kasih. Mudah-mudahan cepat sampai kota lah kita ya. Iya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Iya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain HOI ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau Manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Cak dapet, ilmu dapet. Gini contoh Abdul deh, Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapet. Udah bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini.